Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan mengcompare dua smartphone ini ya. Saya lebih fokus ke kameranya aja ya. Tapi untuk lain-lainnya kita akan bahas-bahas sedikit. Ya buat referensi aja buat teman-teman lebih suka yang mana. Kalau kita lihat dari tampilannya kayak gini, teman-teman lebih suka yang mana? Ala boba-boba iPhone atau yang kayak apa ya? Kayak ini pendahulunya kayaknya Huawei ya dulu, nah kayak Huawei kayak gini. Xiaomi juga ada yang kayak gini, banyak sih yang modelnya kayak gini. Pokoknya intinya ya teman-teman lebih suka bulatan satu gede kayak gini atau yang boba iPhone kayak gini. Ini dari tampilannya kalau saya sih suka-suka aja sih, sama-sama suka kayak gini juga, ini kayak gini juga suka sih. Kalau saya sih nggak mentingin model sih, yang penting itu isinya atau fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita akan bahas dari perbedaannya. Kalau persamaannya ini banyak banget. Yang pertama dari segi harga dia sama ya. Ya dia seharganya sama. Kalau yang RAM 8GB internal 256GB harganya sekitar 1,8 jutaan sih. Kalau yang RAM 12 internal 256GB harganya sekitar 2 jutaan, lebih sedikit, gak nyampe 2.100.000. Itu aja persamaannya. Untuk varian warnanya ya biasa, warnanya beda-beda. Intinya ada yang warna gelap kayak gini. Dan untuk layarnya ini sama-sama menggunakan IPS LCD. Sama-sama 120 Hz, mantap. Cuma ukurannya beda sedikit sih. iTel ini dia ukurannya 6,5 inch, lebih sedikit. Kalau yang ini ukurannya sekitar 6,7 inch, bedanya sedikit, tapi lebih suka yang mana itu tergantung kita sih. Dan yang paling beda di layarnya ini, dia Infinix ini sudah 500 nit kecerahan layarnya ya, peak, dan ini enggak ada keterangannya. Dan satu lagi, dia layarnya sudah Full HD Plus, yaitu 1080 kali 2460 pixel, sedangkan iTel ini masih HD Plus ya, yaitu 720 kali 1612 pixel. Itu beda yang pertama. Di ketajaman lebih unggul yang Infinix ya daripada iTel. Untuk kameranya sama-sama side fingerprint dan juga face unlock ya. Untuk Androidnya sama-sama Android 13. Interface-nya beda sedikit, pakai XOX dengan iTel OS. Untuk prosesornya sama-sama menggunakan Helio G99. Ada yang dikasih embel-embel ultra, ada juga yang dikasih embel-embel ultimate ya. Intinya sama-sama. Antutunya kira-kira mirip sih, di 400 ribuan ya, gokil kok. Untuk gyroscope-nya sama-sama ada. Untuk NFC sama-sama ada. Dan untuk speakernya sama-sama stereo. Gimana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini? Untuk baterainya sama-sama 5000 mAh dan chargernya ini yang beda ya. Ya dia lebih unggul punya iTel. iTel ini sudah mendukung 45 watt, sedangkan di Infinix dia cuma mentok di 33 watt. Pas saya coba nonton YouTube ya baterainya kurang lebih sama ya. iTel berkurang 7%, Infinix berkurang 8%. Tapi untuk chargernya walaupun lebih gede punya iTel, tapi pas saya coba ngecas ternyata awal-awal itu 10 menit pertama punya Infinix dia bertambah 15%, ini bertambah 16%. Berikutnya sama-sama bertambah 27% ya. Ya kurang lebih sama lah. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada kamera yang ini beda banget sih. Ya punya iTel ini cuman satu kamera lensa yang berfungsi, satunya ini kurang tahu sih. Ya kayaknya cuma untuk AI atau auxiliary lens ya. Sedangkan di Infinix ini dia ada 3 kamera, 3 boba. Yang mana kamera tiga-tiganya ini ada spesifikasinya. Yaitu kamera utamanya gede banget, 108 megapiksel, banding yang punya iTel cuma 50 megapiksel. Ini 108 megapiksel dan 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel AI cam. Dan lagi-lagi di kamera depannya, ini punya iTel cuma 8 megapiksel, sedangkan punya Infinix dia 32 megapiksel, gede banget. Katanya ultra clear kamera. Tapi untuk fitur-fiturnya kedua ini mirip sih. Sama-sama ada video ganda, sama-sama ada mode potretnya, sama-sama ada AIS-nya, sama-sama bisa zoom sampai 10 kali, sama-sama juga ada mode potretnya di videonya ya. Pokoknya sama persis, cuma bedanya tuh luasnya. Luasnya ini beda banget ya. Punya Infinix ini lebih luas jangkauannya, sedangkan punya iTel ini dia lebih nge-crop. Jadi kalau bagian ini saya lebih suka punya Infinix. Punya Infinix dia lebih wide ya, jadi dia lebih terjangkauannya lebih banyak. Sedangkan punya iTel ini dia lebih nge-crop aja ya. Jadi buat nge-vlog ini masih kurang sih. Yang kelihatan cuma muka kita doang, badan kita kurang gitu. Dan kalau kita bahas bagian terakhir yang paling beda itu, kalau Infinix ini dia dimatikan, diangkat dia nyala, sedangkan punya iTel ini dia diangkat gak nyala, matikan ya, diangkat
nggak nyala. Harus kita tekan kayak gini atau kita ketuk 2 kali. Ketuk 2 kalinya sama-sama ada ya. Cuma ini kalau kita matikan, kita tidurin, kita angkat, yang nyala cuma punya Infinix. Ya sebagian orang mungkin ini nggak penting ya, ini hal kecil menurut saya, tapi penting banget buat saya sih pemakai Android atau pengguna Android. Kalau kita angkat kayak gini, langsung buka face unlocknya. Itu menurut saya sih penting banget sih kalau pengguna Android. Tapi kalau pengguna iPhone ya tetap digeser juga sih walaupun diangkat kayak gini. Kalau Android kan nggak dibuka, diangkat langsung buka gini. Ini menurut saya sih penting banget ya. Untuk perekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 40 Pro dengan itel RS4. Kalau kita lihat di layar sih di sini saya lihat lebih wide punya Infinix ya. Punya Infinix ini dia di sini nggak paralon itu kelihatan ya. Sedangkan di itel nggak kelihatan. Dan luasnya di sini kita bisa lihat ini jumlahnya banyak kan, di sini cuman ada 4 ya. Ini ya sampai ada 6. Jadi lebih wide punya Infinix ya. Dan juga kalau kita lihat di atas ini langitnya lebih biru di Infinix ya. Kalau di itel dia agak pucat ya, agak warm gitu warnanya. Kalau di Infinix ini dia agak cool ya, kayak Samsung dengan iPhone. Kalau iPhone kan dia dia cool. Kalau iPhone dia warm, sedangkan Samsung dia cool ya. Kita bisa lihat ini kestabilannya kalau kita jalan biasa 1080p 30 fps. Kita coba buat lari, bagaimana kestabilannya ya. Nanti biar teman-teman nilai sendiri sih lebih stabil yang mana, apakah itel RS4 atau Infinix Hot 40 ya Pro. Nih, kalau kamera belakangnya kita ganti ke kamera depan. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari Infinix Hot 40 Pro dengan itel RS4. Teman-teman bisa nilai sendiri sih kualitas kameranya. itel ini dia nge-crop banget ya, sedangkan di Infinix dia lebih wide, lebih lebar. Kalau buat ngevlog saya lebih suka punya itel sih, punya Infinix sih. Sering ketukar-ketukar guys. Dia overexpose ya bagian kamera belakangnya. Kita ganti kayak gini karena birunya guys. Birunya kayak gini. Kita coba buat lari sedikit. Lebih stabil yang mana? Kalau kita lihat di layar sih sama-sama agak goyang ya. Sama-sama nggak stabil. Cuma ini yang saya kurang suka dari itel ini, dia nge-crop banget sih. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari ini Infinix Hot 40 Pro dengan ini itel RS4. Kalau kita lihat di layar sih lebih terang punya itel ya. Punya itel ini lebih terang, sedangkan punya Infinix gelap banget ya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini, ini di kamera belakangnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sih kalau malam-malam kayak gini. Kalau dari penglihatan saya itu lebih terang punya itel yang ini ya daripada yang punya Infinix yang ini gelap banget sih. Ini harganya 1,5 dengan 1,6 ya. Tapi tergantung internal juga. Ini kan internalnya 128 GB. Dan sekarang kita lihat di kamera depannya. Di kamera depan ini kurang lebih sama ya, cuma nge-crop ya. Punya itel ini crop banget sih. Iya, nge-crop banget. Jadi lebih luas punya Infinix. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri sih. Tapi untuk terangnya ini sama-sama ada face trackingnya ya. Kalau lihat baja kayak gini ada face trackingnya punya ya. Dan kayak gini tuh kurang lebih sama ya, cuma nge-cropnya punya itel kayak gini. Untuk tampilan video gandanya kurang lebih sama ya. Di switchnya juga sama di bagian sini. Kita switch sama sih. Tampilannya sama semua. Dan kalau kamera belakangnya kayak gini, kalau mode blurnya ya atau mode portraitnya bagaimana? Lebih suka yang mana? Kalau menurut saya sih mirip-mirip ya, 11-12 ya. itel dengan Infinix itu sama sih kayaknya. Dan ini dia untuk video bokehnya atau video sinematiknya di iPhone dan Samsung, video portraitnya. Jadi bagian background ini blur ya. Ini kamera depannya. Dan untuk hasil fotonya sih menurutku lebih cool punya Infinix ya. Apalagi punya Infinix itu lebih wide, lebih lebar daripada itel ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk perbedaannya. Tapi ini kadang memang lebih dramatis punya itel ya kalau mode portraitnya.
Tapi kalau kita coba buat ngezoom dan kalau kita perhatikan di langitnya itu lebih biru, lebih cool punya Infinix ya. Punya Itel itu agak warm kayak di iPhone ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ya lebih terang punya Infinix ya. Ya lebih terang punya Infinix. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya, ini keren banget itu kamera depannya ya. Kalau kita gunakan kamera belakangnya sama aja, lebih terang punya Infinix ya. Tapi kalau di video memang lebih terang punya Itel. Tapi kalau foto ini lebih terang punya Infinix ya. Jauh banget sih perbedaannya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Itel SRS4 dan Infinix Hot 40 Pro. Ya, kali ini saya baru ngerasain Infinix versi Hot ini yang ada stabilisasinya. Sebelumnya saya sudah lama nggak unboxing yang versi Hotnya ya. Hot 30 belum ya, tapi langsung ke Hot 40 ini keren banget sih. Pokoknya dua smartphone ini ya semoga jadi pelopor dari brand-brand lain yang ngasih stabilisasi di harga 1 jutaan dengan charger ngebut, sama-sama ngebutnya ya. Ada stabilisasinya, mode Pro ada, mode dual video ada, slow motionnya ada. Pokoknya ini sudah paket lengkap banget. Apalagi ini kameranya sudah 108 megapiksel, gokil parah. Yang lainnya di harga 3 jutaan, pokoknya gokil parah. Intinya kalau saya suruh milih antara dua smartphone ini, mungkin saya pilih ke Infinix aja karena lebih banyak yang saya butuhin sih, terutama di bagian kamera yang wide banget daripada yang ini. Punya Itel ini nggak keren banget, tapi kalau teman-teman nggak penting wide-nya, ini juga gokil, apalagi layarnya lebih compact, lebih kecil daripada Infinix ya. Itu tuh harga sama sih. Jadi teman-teman pilih yang mana? Kalau saya ke tim Infinix sih. Oke, mungkin segini aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.